Yang paling buruk adalah nomor 4. Nomor 4 ini enggak tegas ngomong, tapi enggak juga pemaaf. Akhirnya nanti pulang dari kafe, pulang dari restoran, kok mana-mana cerita. Enggak usah makan di sana. Pelayannya ceroboh. Kenapa ngomong di luar enggak ngomong di sini? Ini tabiat orang yang enggak tegas, ngomongnya memang di luar banyak. Orang yang tegas itu tidak banyak bicara di luar. Mereka langsung bicara di depan Anda. Itu orang-orang yang tegas. Nah baik. Inilah 4 tipe manusia saat berhadapan dengan kesalahan. Tegas dan jiwa pemaaf. Nomor 2 tegas tapi tidak ada jiwa pemaaf. Yang ketiga pemaaf tapi tidak tegas. Nomor 3 enggak tegas, enggak pemaaf. Sebab itu kalau teman Anda salah, apapun salahnya, Anda harus tegas tetapi dengan jiwa pemaaf. Jangan tegas tanpa kelembutan. Tegas tanpa kelembutan itu menyakiti. Orang sholatnya salah. Anda bilang, kamu mu'allaf ya? Sholatmu salah. Anda memang tegas, tapi bahasanya bukan bahasa seorang yang pemaaf. Seorang yang pemaaf itu berjiwa lembut, berkata-kata lembut. Nah baiklah jamaah sekalian, ketahuilah jamaah sekalian, Anda menjadi orang benar, Anda semua orang benar sekarang ini. Anda tahu kenapa? Karena orang-orang di sekitar Anda tidak diam atas kesalahan Anda, maka Anda menjadi orang yang benar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kitab Qasas Nabawiyah, kisah-kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Malam ini insyaallah kita memasuki kisah beliau yang ke-23 berjudul Sulaiman alaihi salam wa tawafuhu ala mi'ati imra'ah. Nabi Sulaiman dan hubungan badannya dengan 100 orang istri dalam satu malam ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, penulis buku ini hafizahullah berkata, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bercerita, qala Sulaiman, dahulu Nabi Sulaiman berkata, itu Sulaiman bin Daud, la atufanna al-lailata ala 90 imra'atan,
Malam ini saya akan menggilir sebanyak 60 istri saya. Dalam riwayat lain 70. Dalam riwayat lain 90. Dalam riwayat lain 99. Dalam riwayat lain 100. Ini ada 4 riwayat. Adanya perbedaan riwayat ini tidak membuat hadis ini menjadi hadis muttarib yang menjadi hadis dhaif. Karena semua riwayat-riwayat ini betul. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki istri sebanyak 60 orang. Tapi beliau memiliki selir sebanyak 40 orang. Wanita dimiliki laki-laki melalui 2 cara. Pertama, dengan cara pernikahan. Atau nomor 2, dengan cara diserahkan langsung oleh pimpinan negara. Karena wanita tersebut tidak lagi memiliki wali, dan situasinya situasi perang, maka wanita-wanita ini diamankan kepala negara lalu diakadkan kepada kaum muslimin. Nah, ini dinamakan dengan sahaya. Kalau selir, ya nggak bagus juga lah selir, karena konotasinya konotasi nggak bagus. Intinya Nabi Sulaiman memiliki istri sebanyak 60 dan memiliki sahaya sebanyak 40, totalnya 100. Maka beliau mengatakan, malam ini saya akan menggilir ke 100 wanita tersebut. Kulluha ta'ti bi Faris. Kulluha ta'ti bi Faris. Masing-masing dari ke 100 wanita ini, anaknya nanti akan saya jadikan menjadi seorang prajurit jihad. Faqala lahu sahibuhu, lalu seseorang yang di samping Nabi Sulaiman, sebagian ulama mengatakan orang ini adalah malaikat, mengingatkan Nabi Sulaiman, "Qul insyaallah." Wahai Sulaiman, kamu bertekad, ucapin subhanallah. Malam ini saya akan hubungan badan dengan ke 100 wanita saya, dan setiap anak dari hubungan ini akan aku jadikan menjadi tentara. Sehingga ini nanti menjadi 100 pendekar untuk berjihad fisabilillah. Nah, jadi seseorang mengatakan, wahai Sulaiman, ucapkanlah insyaallah. Ucapkan insyaallah atas keinginanmu itu, wahai Sulaiman. Falam yakul, lalu Sulaiman alaihi salam ternyata tidak mengucapkannya. Dalam riwayat lain ada tambahan, falam yaqul wa nasi. Beliau tidak mengucapkannya disebabkan karena lupa. Disebabkan karena lupa. Baik jamaah sekalian, fatafa alaihinna jami'an, maka di malam hari Nabi Sulaiman menggilir ke 100 wanita tersebut. Falam tahmil minhunna illa imra'atun wahidah. Dari 100 wanita yang digilir dalam satu malam itu, tidak ada yang hamil kecuali seorang wanita. Faja'at bisyikki rajul, dan itu pun kehamilan dengan melahirkan seorang anak yang berkebutuhan khusus.
Baik, setelah itu Nabi kita bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang nyawa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, lau qala insyaallah, sekiranya Sulaiman mengucapkan insyaallah, lam yahnath wa kana darakan li hajatihi, dia tidaklah melanggar dan dia akan mendapatkan keinginannya. Jemaah sekalian yang saya hormati, jadi jelas Nabi Sulaiman bertekad akan hubungan badan dengan 100 wanita tersebut. Rencananya hasil hubungan badan ini akan diangkat, akan dilantik, akan dibentuk menjadi satu pasukan khusus jihad. Nah, akan tetapi Nabi Sulaiman saat menyampaikan tekad itu lupa mengucapkan insya Allah. Sebetulnya seseorang telah mengingatkan, wahai Sulaiman, ucapkan insya Allah. Ternyata walau telah diingatkan, Nabi Sulaiman lupa juga. Akhirnya malam harinya beliau hubungan badan, digilir ke 100 wanita itu dalam satu malam. Terjadikah kehamilan? 99 tidak terjadi kehamilan. Yang hamil cuma 1. Itu pun melahirkan anak kebutuhan khusus. Artinya anak yang tidak sempurna tubuhnya. Jadi hanya separuh saja. Lahir dalam keadaan mati dengan tubuh separuh manusia. Separuh lagi tidak ada. Baiklah jemaah sekalian, kata Nabi, demi Allah seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, pasti keinginannya akan tercapai. Baik, jemaah sekalian, itulah pelajaran-pelajaran, itulah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari kisah ini, kisah apa yang atau pesan apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Pesan yang pertama, Nabi Sulaiman mengatakan, la atufanna lailata ala mi'ati imra'ah. Malam ini saya akan atufanna. Kalau bahasa harfiahnya, malam ini saya akan mengelilingi ke 100 istri saya. Atufanna dari kata tawaf. Saya akan mengelilingi mereka. Mengelilingi tersebut maksudnya adalah hubungan badan. Nah, dari sinilah kita ambil pelajaran pertama, bahwa dalam pembicaraan tidak seharusnya menggunakan bahasa yang terlalu jelas soal hubungan badan. Jadi apapun yang hubungannya dengan hubungan badan, jangan menggunakan bahasa yang terlalu jelas. Anda lihat Nabi Sulaiman tidak mengatakan malam ini saya akan hubungan badan, enggak. Sulaiman mengatakan la atufanna, malam ini saya akan berkeliling pada istri saya. Berkeliling artinya hubungan badan. Nah, oleh sebab itu berusahalah menggunakan kata-kata kiasan untuk semua yang ada hubungannya dengan hubungan badan. Baik hubungan badannya, ataupun muqaddimahnya, ataupun penutupannya, semuanya usahakan menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa yang jelas dan terus terang. Dalam agama kita ini hukumnya makruh. Sayangnya kadang-kadang penceramah-penceramah saja terus terang banget cerita yang satu ini. Saya pernah dengar ceramah itu. Oh, Masya Allah, vulgar sekali. Ya, ternyata dalam agama kita tidak boleh.
Hubungan badan suami istri halal, walaupun halal tetap saja tidak dibenarkan menggunakan bahasa vulgar. Gunakan bahasa kiasan. Al-Quran saja mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaianmu, kamu adalah pakaian mereka. Baik jemaah sekalian, ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ini penting. Usahakan menghadirkan niat yang diridhoi Allah di setiap perbuatan Anda, termasuk dalam berhubungan badan. Anda lihat di sini Nabi Sulaiman, beliau mengatakan malam ini saya akan hubungan badan dan hasilnya adalah keturunan yang akan saya angkat menjadi pasukan jihad. Jadi beliau berniat bahwa hubungan badan ini untuk lahirnya para mujahid. Itulah niat beliau hubungan badan dengan ke-100 wanita itu dalam satu malam. Nah, maka jamaah sekalian, usahakan menghadirkan niat-niat ibadah dalam segala perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya duniawi. Hubungan badan itu duniawi, bukan ibadah. Itu alamiah kita. Makan itu pada dasarnya juga duniawi, alamiah kita juga. Intinya jemaah sekalian, dunia dan segala isinya berupa benda dan aktivitas-aktivitas ini semuanya duniawi, nggak ada nilainya. Tapi kalau Anda niatkan sesuatu yang diridhoi Allah, maka akan menjadi ibadah. Saya besok jalan sehat dulu, biar tahajudnya lebih lincah. Jadi jalan sehatnya Anda itu pada dasarnya duniawi, nggak ada nilai sama sekali. Tapi begitu Anda hadirkan niat yang diridhoi oleh Allah, maka jadilah jalan sehat itu ibadah. Dulu ada sahabat yang mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini kaki bagian bawah, persendian sakit sekali. Kata Nabi SAW, alaikum bin naslan. Kata Nabi, kalau begitu biasakan berjalan cepat. Rawi yang menyampaikan berita ini mengatakan, aku mulai membiasakan berjalan cepat dan akhirnya sakit persendian bawah kaki itu hilang. Nah, jadi sebab itu jemaah sekalian, apalagi di usia antum yang ke-17 tahun sekarang, dibalik aja kalau nggak benar. Kalau dibalik insya Allah benar 71. Apalagi di usia kita yang sekarang ini lutut ke bawah ini udah sering meradang. Kalau tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usahakan membiasakan jalan dengan cepat. Dari rumah ke sini, ya jalan cepat saja. Subhanallah, ada sebagian ulama yang memberikan fatwa, tapi kurang dapat diterima. Dalam fatwanya ulama-ulama itu mengatakan perjalanan menuju masjid setiap langkahnya dihitung kebaikan, dihitung meninggikan derajat, dihitung menghapus dosa. Ini 3 keuntungan di setiap langkah menuju masjid. Bahkan langkah-langkah itu bernilai sedekah, sehingga ulama kita berijtihad sebaiknya orang yang ke masjid memendekkan langkah. Memendekkan langkah. Paham artinya memendekkan langkah? Oh iya, kalau misalnya dari rumah ke sini 300 langkah, dipendekkan supaya menjadi 500.
Fatwa ini walaupun nampaknya cocok dengan ayat, dengan cocok dengan hadis, tapi tidak bisa diterima. Karena kalau memendekkan langkah, itu akan mengubah cara jalan alamiah kita. Berubahnya sesuatu yang alamiah itu tidak dikehendaki dalam agama. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang hanya punya sendal, kata Nabi SAW, liyakhla'uhuma jami'an aw yalbisuhuma jami'an. Gunakan kedua sendalmu atau copot dua-duanya, dan jangan menggunakan satu. Kenapa tidak boleh menggunakan satu sendal? Catatan ulama-ulama kita, menggunakan satu sendal akan mengubah cara jalan alamiah seseorang. Semua yang tidak alamiahnya Anda itu sesuatu yang dipaksakan. Makanya walaupun ada fatwa, pendekkan langkah dalam perjalanan ke masjid, walaupun ini cocok dengan dalil, tapi nggak cocok dengan dalil lain. Dalil lain yang menghendaki agar kita berjalan sesuai alamiahnya kita. Baik, jadi kembali kepada hadis Nabi Sulaiman. Ketika beliau akan hubungan badan, beliau berniat, hubungan badan ini insya Allah untuk keturunan yang akan kuangkat menjadi mujahidin. Apa yang dilakukan Sulaiman? Meniatkan sesuatu yang diridhai oleh Allah dalam hubungan badan. Mungkin kita udah terlewat. Ketika hubungan badan, di waktu kita dan istri kita produktif, ya Allah, ini hubungan badan untuk calon-calon hafal Al-Quran. Bagus itu. Ya Allah, ini hubungan badan untuk calon ulama-ulama besar. Tapi udah lewat kan? Mau ngulang lagi? Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi intinya dalam segala-galanya usahakan menghadirkan niat yang diridhoi oleh Allah. Usahakan menghadirkan niat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, menghadirkan niat yang diridhoi oleh Allah ini penting agar yang tak bernilai ibadah menjadi ibadah. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, di antara mukjizat para nabi adalah kekuatan fisik mereka dalam berhubungan badan. Ini Nabi Sulaiman hubungan badan dengan 100 wanita dalam semalam. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita pun pernah hubungan badan dengan semua istrinya dalam satu malam. Dan saat itu istri beliau masih genap 11 orang. Apa yang dimakan para nabi? Oh, itu memang mukjizat. Kalau Anda bukan nabi berarti Anda nggak punya mukjizat ini. Baik jamaah sekalian, kita lewati saja. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia. Ini sayangnya nggak ada pelaku, kita lewatin aja deh. Kita lewatin aja. Berikutnya jemaah sekalian, dibenarkan bagi seseorang untuk menyampaikan niat baiknya kepada orang lain. Tadi Anda lihat Nabi Sulaiman berniat baik. Hubungan badanku dengan 100 istriku malam ini akan kujadikan anak-anak pasukan jihad. Itu niat yang baik, dan itu diungkapkan oleh Nabi Sulaiman kepada orang yang hadir. Nah, ini artinya menyampaikan niat baik itu dibenarkan. Saya berencana nanti akan umrah. Rencana baik kok diucapin? Enggak ada masalah. Saya berencana nanti Ramadan mau iktikaf di katakanlah misalnya di salah satu masjid yang nyaman. Jadi menyampaikan niat baik itu tidak dinamakan dengan riya.
Jadi boleh-boleh saja. Kecuali kalau niat Anda memang untuk menonjolkan diri. Malam besok saya mau umroh. Tujuan Anda untuk ria, itu ria. Tapi kalau tidak ada tujuan Anda yang ria, maka sekedar menyampaikan niat baik, itu hukumnya dibenarkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, dibenarkan mengabarkan sesuatu yang akan datang walaupun sifatnya rencana. Saya berencana Ramadan ini pulang kampung. Pasti enggak pasti, rencana. Oh, kalau belum pasti jangan cerita. Kata siapa? Yang sifatnya rencana, walaupun tidak pasti 100% boleh disampaikan. Maka jangan ada yang mengatakan, kalau rencana belum pasti tidak boleh dibicarakan. Keliru. Di sini Anda lihat, keinginan Nabi Sulaiman itu keinginan, dan itu bukan kepastian. Keinginan Nabi Sulaiman yang notabene tidak pasti itu ternyata dia sampaikan. Nah, itu artinya rencana-rencana kita yang belum pasti, mengabarkannya, menyampaikannya tidak terlarang. Kalau belum pasti jangan bicara dong, nah, enggak. Walaupun belum pasti Anda boleh berbicara. Tapi jangan dusta ya, menghibur aja. Kamu serius mau pulang, kamu nggak cuma menghibur doang. Oh, itu sih dusta itu. Pelajaran berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, hadis ini juga memberikan pelajaran betapa mulianya jihad itu. Karena dari anak-anak ini, satu-satunya keinginan Nabi Sulaiman agar mereka menjadi mujahid, agar mereka menjadi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Nabi Sulaiman tidak menginginkan ke-100 anak ini jadi teknokrat, jadi biro, enggak. Padahal dia seorang raja, dia tidak berambisi ke-100 anak ini menjadi pejabat-pejabat kerajaan, tidak. Tapi ambisi beliau, ke-100 anak ini kalau misalnya jadi harus menjadi pasukan jihad. Nah, hal ini menunjukkan betapa mulianya jihad dalam Islam. Tapi sekarang ini framing barat terhadap jihad ini berhasil. Sehingga kita untuk banggain jihad aja udah nggak berani sekarang. Karena jihad itu identiknya dengan teroris. Karena memang ada orang-orang yang dipalsukan oleh barat berjihad dengan cara brutal untuk memframing jihad itu adalah teroris. Nah, seperti misalnya yang sekarang berkecamuk di Syria, peperangan melibatkan berapa negara itu? Melibatkan Amerika, melibatkan Iran, melibatkan Rusia, kemudian melibatkan Syria sendiri. Satu lagi melibatkan Turki. 5 negara terlibat dalam peperangan di Syria detik ini dan saat ini. Nah, jadi itu milisi-milisi bikinan Iran. Oh, mereka ini yang didoktrin untuk kejam dan sadis. Nah, ini nanti fungsinya adalah framing jihad itu ini. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Orang barat ini walaupun pintar tapi jangan lupa 3 hal ya. Orang-orang barat walaupun pintar jangan lupa 3 hal. Orang barat sepintar-pintarnya mereka suka dengan semua agama kecuali agama Islam. Mereka bisa menerima semua pakaian kecuali hijab. Mereka menghargai segala disiplin ilmu kecuali disiplin ilmu Islam. Itulah barat. Jadi apa namanya kemunafikan mereka di sini.
Kenapa jihad itu ibadah terbesar dalam agama kita? Karena jamaah sekalian, dalam catatan Ibnu Qayyim rahimahullah, kedermawanan itu ada 10 tingkatan, 1, 2, 3 sampai 10. Kedermawanan nomor 2 kita lewatin aja, kita nggak bicara soal kedermawanan. Tapi kedermawanan di urutan yang kedua adalah dermawan dengan nyawa. Dermawan dengan nyawa. Itu yang dilakukan orang-orang yang berjihad. Mereka nggak dermawan dengan uang. Mereka nggak dermawan dengan harta. Dermawannya orang-orang yang berjihad itu adalah dermawan dengan nyawa. Makanya jihad itu sangat diagungkan dalam agama kita. Tentu saja jihad yang sesuai aturan. Adapun jihad yang membabi buta, Indonesia aman, jihadnya di Sarinah misalnya. Indonesia ini aman kok di sini jihad. Kalau mau jihad di Israel lah, kan perang adanya di sana. Tapi ada orang-orang yang memang jihadnya nggak sesuai aturan. Itu bukan jihad, jahat namanya. Nah, jihad yang sesuai aturan itu pertama, dari segi lokasi adanya di lokasi perang. Bukan di lokasi aman. Semua bom-bom yang meledak di Indonesia dengan nama jihad, semuanya salah. Di negara aman tuh nggak ada jihad. Jihad itu di negara yang sedang berperang. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, hendaknya seseorang mengingatkan kesalahan orang lain. Tadi Anda lihat Nabi Sulaiman alaihi salam menyampaikan satu tekad, kemudian beliau lupa mengucapkan insya Allah. Seseorang yang hadir mengatakan, wahai Sulaiman, ucapkan insya Allah. Jadi orang ini tidak membiarkan Sulaiman alaihi salam salah. Tapi beliau mengatakan, Sulaiman ucapkan insya Allah. Nah, ini satu pelajaran. Anda tidak boleh berbasa-basi yang tidak pada tempatnya. Kadang-kadang ketika orang udah salah, kita pakai sekali untuk menegur. Nah, itu basa-basi yang nggak bagus. Kalau Anda tidak berbicara, Anda tidak menegur, kesalahan ini akan boleh jadi merugikan. Maka oleh sebab itu, kalau di depan Anda ada satu kesalahan, ditegur. Hanya saja tegurnya jangan pakai bahasa preman. Gunakan bahasa yang santun. Gunakan bahasa yang menghargai. Nah, artinya kalau seorang sudah salah, apalagi salahnya dalam hal agama, salah dalam agama kan dampaknya bisa haram, bisa dosa. Artinya kalau ada orang yang berdosa, itu kan neraka. Masa Anda biarkan seseorang jatuh dalam neraka? Jadi tidak, kalau ada kesalahan ambil sikap tegas. Tegas tapi lembut. Soal ketegasan manusia ada 4 macam. Ada orang yang tegas dan pemaaf. Wah, ini orang paling luar biasa. Orang seperti ini memperbaiki. Nomor 2, ada orang yang tegas tapi tidak pemaaf. Nomor 3, ada orang yang pemaaf tapi tidak tegas. Nomor 4, ini yang paling buruk. Enggak pemaaf, enggak tegas juga. Artinya dendam. Saya berikan Anda contoh. Misalnya saya di satu tempat makan pesan, saya minta jus alpukat. Entah lagi dengarin apa si pelayan, tahu-tahu saya dikasih jus jeruk. Ini salah kan? Salah nggak? Salah.
pesan alpukat, yang datang jeruk. Di sini saya punya 4 pilihan. Pilihan pertama, tegas tapi memaafkan. Saya panggil orang, sini mas. Ini pesanan saya alpukat, kenapa yang datang jus? Ini pesanan saya, jelas kan? Jelas. Kenapa yang datang jus jeruk? Anda salah kan? Begitu dia ngaku salah, saya katakan gak apa-apa, ini saya bawa pulang aja, ambilkan satu lagi jus alpukat. Di sini saya tegas dan saya memaafkan. Nah, di sini saya memperbaiki. Orang ini nanti nggak akan ceroboh. Kalau ada pesanan-pesanan, dia akan perhatikan baik-baik. Baik, ini orang yang pertama. Orang yang kedua, orang yang tegas dan tidak punya jiwa pemaaf. Dengan contoh yang sama, saya panggil mas sini. Ini coba baca pesanan saya apa? Alpukat. Kenapa yang datang jus jeruk? Kamu salah nih, bawa ke belakang. Tukar sekarang juga. Di sini saya tegas tapi saya tidak berjiwa pemaaf. Dan orang ini mungkin akan memendam rasa juga kepada saya. Walaupun bahasa saya tidak kasar, tapi beliau bagaimanapun sedikit malu. Dia nggak marah, tapi dia malu. Begitu dia pulang ke belakang bawa jus yang salah pesan, kawan-kawannya, kenapa? Saya salah. Nanti di belakang dia akan dibully kawan-kawannya. Ini tipe kedua. Nomor 2 ini menyelamatkan diri dari kerugian, tapi dia nggak memperbaiki orang lain. Tipe yang ketiga, pemaaf tapi nggak tegas. Pesanan saya alpukat, yang datang jeruk. Sebenarnya hati saya kecewa. Lalu saya katakan nggak apa-apa, deh ini aja. Tidak apa-apanya Anda itu memang maaf, tapi kalau Anda nggak tegas, si pelayan ini nanti akan ceroboh terhadap orang lain. Anda nggak nyakitin dia, tapi Anda nggak membuat dia berubah. Kalau yang pertama itu kan indah, tidak menyakiti tapi membuatnya berubah. Tapi nomor 3 ini, Anda memang tidak nyakiti tapi Anda nggak membuatnya berubah. Nah, ini nomor 3. Rata-rata orang Indonesia adanya di nomor 3 ini. Rata-rata. Kalau Anda nggak mau, saya aja deh. Yang paling buruk adalah nomor 4. Nomor 4 ini nggak tegas ngomong tapi nggak juga pemaaf. Akhirnya nanti pulang dari kafe, pulang dari restoran, kok mana-mana cerita. Nggak usah makan di sana. Pelayannya ceroboh. Kenapa ngomong di luar nggak ngomong di sini? Ini tabiat orang yang nggak tegas, ngomongnya memang di luar banyak. Orang-orang yang tegas itu nggak banyak bicara di luar. Mereka langsung bicara di depan Anda, itu orang-orang yang tegas. Nah baik, inilah 4 tipe manusia saat berhadapan dengan kesalahan. Tegas dan jiwa pemaaf. Nomor 2 tegas tapi tidak ada jiwa pemaaf. Yang ketiga pemaaf tapi tidak tegas. Nomor 3 enggak tegas, enggak pemaaf. Sebab itu kalau teman Anda salah, apapun salahnya, Anda harus tegas tetapi dengan jiwa pemaaf. Jangan tegas tanpa kelembutan. Tegas tanpa kelembutan itu menyakiti. Orang sholatnya salah, Anda bilang, kamu mu'allaf ya? Sholatmu salah. Anda memang tegas, tapi bahasanya bukan bahasa seorang yang pemaaf. Seorang yang pemaaf itu berjiwa lembut, berkata-kata lembut. Nah baiklah jamaah sekalian, ketahuilah jamaah sekalian, Anda menjadi orang benar
Anda semua orang benar sekarang ini. Anda tahu kenapa? Karena orang-orang di sekitar Anda tidak diam atas kesalahan Anda, maka Anda menjadi orang yang benar. Seandainya sejak lahir orang tua Anda diam terhadap kesalahan Anda akan tumbuh dalam kesalahan itu. Kemudian Anda masuk SD, guru-guru pun diam atas kesalahan Anda akan tumbuh dengan segala kesalahan. Jadi coba lihat betapa indahnya Anda hari ini. Betapa Anda sukses, betapa Anda hari ini betul-betul berhasil. Anda berhasil, Anda indah. Ini karena orang-orang di sekitar Anda tidak diam atas kesalahan Anda. Maka mendiamkan kesalahan orang lain itu sebetulnya itu merugikan orang tersebut. Sebab itu kesalahan di depan Anda tegaslah, tapi dengan kelembutan. Jamaah sekalian, di antara pelajaran penting dalam hadis yang mulia, dibenarkan bersumpah lalu mengucapkan insya Allah. Nabi Sulaiman tadi kan bersumpah, demi Allah malam ini saya akan hubungan badan dan hasilnya adalah pasukan jihad. Seseorang mengatakan, Sulaiman ucapkan insya Allah. Sulaiman lupa. Artinya Nabi Sulaiman bersumpah, ada yang mengingatkan ucapan insya Allah. Artinya di dalam sumpah Anda boleh mengucapkan insya Allah. Misalnya Anda mengatakan, saya bersumpah demi Allah tahun ini mudik. Insya Allah. Wes, kalau udah sumpah jangan insya Allah dong. Salah. Dalam agama kita boleh insya Allah walaupun bersumpah. Baik, lalu apa implikasinya? Kalau di dalam sumpah itu saya insya Allah, apa implikasinya? Imam Ibnu Daqiq al-Id rahimahullah mengatakan, insya Allah dalam sumpah ada 3 macam. Pertama, insya Allahnya Anda itu untuk sumpahnya. Wallahi saya pulang. Insya Allahnya untuk sumpahnya. Ini nggak ada implikasi apa-apa. Ataupun insya Allahnya itu untuk berkah, ngambil berkah doang. Tabarruk dengan nama Allah gitu. Mudah-mudahan sumpah ini dimudahkan oleh Allah. Ini pun tidak ada implikasi apa-apa. Misalkan pun nanti Anda nggak jadi pulang kampung, Anda nggak perlu membayar kafarah. Kenapa? Karena insya Allah Anda ini hubungannya dengan tabarruk saja. Jadi dia tidak, maksud saya gini, saya salah ngomong. Kalau misalnya nanti Anda nggak jadi pulang kampung, Anda harus bayar kafarah sumpah. Insya Allah ini nggak mempengaruhi sumpah itu. Demi Allah, saya bersumpah pulang kampung. Ternyata Anda nggak pulang kampung. Pertanyaannya, insya Allah yang kemarin untuk apa? Itu insya Allah itu untuk ngambil berkah doang. Baik, kalau insya Allah itu untuk ngambil berkah, berarti sumpahmu sah. Ternyata Anda pulang kampung, kamu harus bayar kifarat. Nomor tiga ini, insya Allah membatalkan kafarah sumpah. Apa itu? Kalau insya Allahnya untuk pulang kampung. Saya bersumpah demi Allah pulang kampung insya Allah. Oke? Insya Allah kamu ini, insya Allah saya ini untuk keberkahan. Baik. Kalau insya Allahnya keberkahan dan nyatanya tidak pulang kampung, bayar sumpah. Insya Allah tidak mempengaruhi sumpah kamu. Sumpah kamu tetap sah walau dengan insya Allah. Baik. Tapi kalau insya Allah itu bukan untuk berkah, tapi insya Allah itu untuk keinginan dan rencana pulang kampungnya. Demi Allah, saya bersumpah pulang kampung, insya Allah. Insya Allahnya untuk rencana pulang kampung. Ternyata gagal. Perlukah Anda membayar kafarah sumpah? Tidak. Jadi kafarah sumpah Anda tidak berlaku. Sumpah ini tidak
dianggap sumpah karena Anda mengucapkan insya Allah untuk rencananya. Nah ini tolong dibedakan, jadi dua sajalah. Walaupun Ibnu Laqiqin mengatakan tiga, dua saja. Kalau insya Allahnya untuk keberkahan, sumpah Anda sah. Kalau dilanggar bayar kafarah. Tapi kalau insya Allahnya untuk rencananya ternyata gagal, Anda nggak bayar apa-apa karena sumpah Anda tidak lagi dinamakan sumpah. Begitu Anda ucapkan insya Allah. Baik, ya ini perlu karena siapa tahu nanti kita terjebak dalam hukum seperti itu. Pelajaran berikutnya jamaah sekalian, di antara indahnya Islam ini, semua rencana-rencana harus dengan insya Allah. Apa arti insya Allah? Apabila Allah berkehendak. Ucapan ini sangat penting karena sebagian kita kalau sudah merencanakan sesuatu 100% berambisi ini nggak boleh gagal. Ini rencana ini jangan sampai jebol. Dan ternyata nanti misalnya gagal, Anda akan kecewa sekali. Sebenarnya kecewanya Anda atas satu kegagalan karena Anda tidak memberi ruang untuk kegagalan itu. Kalau Anda memberikan kemungkinan untuk satu kegagalan, kegagalan ini tidak akan membuat Anda kecewa berlebihan. Kecewa iya, tapi tidak akan berlebihan. Nah, ketika dalam satu rencana Anda ucapkan insya Allah ini artinya rencana saya ini nggak akan sukses kalau Allah tidak restu, kalau Allah tidak ikut berkehendak. Maka dengan pengucapan insya Allah, Anda sedang memberi ruang terhadap rencana Anda untuk gagal. Gagalnya kalau Allah tidak berkehendak. Jadi tidak boleh ya kita merencanakan sesuatu dan tidak melihat kegagalan. Semua orang siap untuk sukses, tapi tidak semua orang siap untuk gagal. Padahal sukses dan gagal itu sama-sama ada dalam rencana. Agar Anda menyiapkan diri untuk kegagalan, ucapkan insya Allah. Tapi benarkah mengucapkan insya Allah itu lalu nanti gagal? Oh tidak. Itu hanya untuk pengkondisian mental. Kenyataannya insya Allah itu justru memudahkan rencana-rencana Anda. Makanya di akhir hadis Nabi mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi yang nyawa Muhammad ini ada di dalam genggaman tangannya. Demi Allah, seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, lam yahnath, dia tidak melanggar sumpah. Karena tadi kita udah bahas, insya Allah bersama sumpah, sumpahnya tidak melanggar. Kalau insya Allahnya itu untuk rencananya. Kalau Sulaiman mengucapkan insya Allah, dia nggak akan melanggar sumpah dan dia akan mendapatkan keinginan. Itu sumpahnya Nabi ya, bahwa orang yang berinsya Allah untuk satu keinginan, Nabi bersumpah, kamu akan dapatkan keinginan kamu. Maka di antara doa singkat untuk keinginan Anda, ucapkan insya Allah. Itu doa Anda untuk keinginan. Pulang kampung insya Allah. Mau bikin rumah, insya Allah saya mau bikin rumah. Insya Allah itu doanya Anda untuk keinginan Anda. Dan Nabi bersumpah, keinginan Anda dan ucapan insya Allah akan membuat keinginan ini berhasil. Ya, sebetulnya sangat banyak pelajaran. Dalam catatan saya ada 21 pelajaran, tapi waktu kita sudah selesai. Sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat.
kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.